Hai, selamat datang di Perigi Techno Channel. Kembali lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan berbicara mengenai sebuah produk, yaitu berupa dokumen scanner. Dan tentunya yang akan gue bahas kali ini cukup berbeda dari dokumen scanner yang biasanya gue jumpai, yang pada umumnya digunakan di perkantoran. Dan bagaimana info selengkapnya, tonton terus video gue yang ini sampai habis. Dan ini adalah dokumen scanner yang menggunakan teknologi kamera, dan di dalam satu paket pembelian nantinya teman-teman akan mendapatkan satu buah lembar dokumen yang berisikan bagaimana cara penggunaan dari dokumen scanner ini, dan juga informasi sebuah barcode yang nantinya bisa teman-teman scan untuk mendapatkan link download untuk driver dokumen scanner ini sendiri. Dan kemudian yang kedua, nantinya teman-teman akan mendapatkan satu buah pad, di mana untuk bagian bawahnya ini dilapisi dengan bahan karet, dan tentunya untuk membuat posisinya itu tetap kokoh sewaktu kita letakkan di atas meja dengan bahan kayu ataupun berbahan kaca. Dan kemudian di bagian atasnya hampir mirip dengan mousepad yang biasa kita gunakan pada umumnya, seperti bahan hampir mirip dengan bahan kain. Dan kemudian juga untuk panjang dari pad ini sendiri itu di kisaran 43,7 cm, dan kemudian untuk lebarnya sendiri di 39,3 cm. Dan di pad ini sendiri sudah dibuat batasan-batasan untuk menentukan ukuran-ukuran dokumen. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, itu ada ukuran dokumen A5, kemudian juga B5, dan yang paling besar dokumen berukuran A4. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan satu buah kabel USB. Ini untuk panjangnya sendiri di kisaran 1,5 hingga 2 meter. Dan untuk jenis USB-nya sendiri ini berbeda ya. Yang satunya itu untuk dicolokin langsung ke dokumen scannernya, ini menggunakan USB tipe B, dan yang satunya lagi untuk dicolokin ke USB port di komputer kita, bisa komputer laptop atau komputer desktop, ini menggunakan tipe A. Dengan versinya itu untuk saat ini kalau gue lihat di 2.0. Dan yang terakhir adalah untuk dokumen scannernya sendiri, dan untuk bahan yang digunakan cukup berbeda-beda ya. Di bagian dudukannya sendiri ini menggunakan plastik ABS yang menurut gue bahannya itu cukup tebal dan cukup kokoh. Dan kemudian untuk dudukannya itu di bagian bawah sudah dilapisin dengan bahan karet, sehingga saat kita letakkan di atas meja, tentunya posisi dudukannya akan tetap kokoh dan nggak mudah tergeser ataupun terjatuh. Dan kemudian juga untuk bagian tiangnya ini, panjangnya itu di 43,7 cm, dan bahannya itu terbuat dari bahan aluminium alloy. Dan kemudian juga untuk bagian penyangga dari kameranya sendiri ini berbahan plastik, dengan panjang penopang kameranya ini di kisaran 30 cm. Dan untuk bukaan sudut dari lipatan tiang kameranya ini sendiri itu maksimum di 90 derajat. Dan kemudian juga untuk kameranya sendiri itu ada di bagian ujung, dan kemudian juga di kiri dan kanan kamera juga dilengkapin dengan dua buah lampu LED yang tentunya nanti untuk memberikan pencahayaan yang cukup dari dokumen yang akan di-scan nantinya. Dan kemudian juga di bagian dudukan ini terdapat satu buah tombol dengan icon berupa lampu. Ini berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan atau keterangan dari lampu LED yang akan digunakan nantinya saat melakukan scan dokumen. Oke, dan sekarang langsung aja gue akan melakukan percobaan atau testing untuk penggunaan dari dokumen scanner sendiri. Dan sebelum itu gue akan prepare dulu untuk melakukan install dari drivernya di Windows yang udah gue siapin sebelumnya. Di sini gue menggunakan Windows 10, dan untuk drivernya sendiri udah gue install. Dan di sini shortcutnya teman-teman bisa lihat ya, namanya yaitu Neton Scan Pro. Dan di sini langsung aja gue klik. Dan untuk tampilan awalnya nanti teman-teman akan melihat seperti yang gue share saat ini ya. Dan di bagian kiri atas itu ada 5 buah tab, yaitu photograph, kemudian dokumen, kemudian barcode, whiteboard, dan kemudian book. Dan di sini gue akan mencontohkan untuk tab dokumen aja, karena ini bagian yang paling banyak kita lakukan ya untuk scan dokumen
Dan di sini ada menu untuk select device selection-nya. Di sini udah terdeteksi Netum kamera. Kameranya udah gue nyalain. Kemudian juga di sini ada informasi untuk image size. Di sini ukuran paling kecil di 640 kali 480 dan untuk ukuran paling besar di 4608 kali 3456. Di sini untuk contoh gue pakai langsung untuk ukuran yang paling besar ya. Kemudian juga di sini ada menu choice. Di sini kita bisa menentukan folder mana nantinya untuk menyimpan dokumen-dokumen yang udah di-scan nantinya. Di sini gue pakai default, jadi posisinya di dokumen, Netum Scan Pro, Capture, Photograph. Oke, kemudian ada tombol browser. Di sini bisa teman-teman klik untuk bisa langsung menuju folder yang udah ditentuin sebelumnya ya. Oke, sekarang gue jelasin lagi untuk di menu-menu yang sebelah kanan. Untuk foto modenya itu ada 3 pilihan. Yang pertama manual fotografi, artinya saat kita select manual, jadi kita akan klik manual tombol scan di pojok kanan bawah ini ya yang berwarna biru. Oke, sekarang gue coba tes dulu untuk yang manual fotografi. Di sini kameranya udah gue nyalain dan contohnya gue ambil satu buah dokumen yang akan di-scan. Di sini contoh pertama melakukan scan tanpa menggunakan lampu LED-nya ya. Jadi di sini gue hanya menggunakan cahaya dari lampu ruangan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada tanda berwarna hijau itu untuk crop selection-nya ya. Di sini gue pilih auto crop. Jadi nantinya setelah di-scan dia akan otomatis memotong sehingga nanti hasilnya itu bisa rapi. Oke, sekarang gue klik aja tombol scan-nya. Oke, untuk hasilnya ada muncul di sebelah kiri. Klik 2 kali dan ini hasil scan-nya ya. Cukup rapi dan dia auto crop. Oke, sekarang gue coba lagi dengan menggunakan lampu LED bawaan dari scannernya. Di sini gue coba setting untuk tingkat kecerahan cahayanya itu di medium. Sekarang gue coba scan lagi. Oke, ini sekarang gue coba bandingkan untuk hasil yang sebelumnya itu tanpa menggunakan cahaya lampu LED bawaan scannernya dan yang kedua ini dengan menggunakan tambahan lampu. Di sini cukup terlihat perbedaannya ya. Kalau gue lihat di sini lebih terang itu sebelah kiri ya tanpa menggunakan lampu LED. Sedangkan sebelah kanan itu menggunakan tambahan lampu. Warna hitamnya itu agak sedikit pudar. Oke, ini mengapa tanpa lampu itu hasilnya lebih bagus karena dia menggunakan fitur auto white balance ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini meskipun dia terlihat gelap dari hasil kameranya tapi setelah di capture dengan auto white balance itu hasilnya akan seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang untuk output efeknya itu ada 4 pilihan. Di sini ada original. Original itu artinya hasilnya akan seperti foto ya, bukan bentuk hitam putih seperti fotokopi. Ini sekarang gue coba. Oke, hasilnya seperti ini ya, karena dia langsung foto hasil dari kameranya. Sekarang gue coba untuk menggunakan objek yang berwarna, contohnya seperti ini. Ini gue menggunakan output efeknya original dan hasilnya juga akan sama ya. Jadi warnanya tetap terlihat dan hasil pencahayaannya juga kurang karena itu hasil sesuai dengan foto yang diambil. Kemudian gue akan coba output efek yang kedua, gray color. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya gue coba dengan warna hitam putih ya. Oke, untuk warna hitam putih ini hasilnya lebih bagus dan lebih terang. Oke, kemudian juga untuk di sini ada 2 buah menu ya. Di sini naming method ini fungsinya untuk pemberian nama dari file dokumen yang sudah dibuat saat teman-teman melakukan scanning. Dan kemudian di sini ada naming prefix. Ini awalan dari namanya ya. Di sini ditulisnya IMG, jadi filenya itu juga akan di depannya itu ada IMG. Jadi bisa teman-teman sesuaikan aja dengan
dokumen apa sih yang sedang dilakukan scan. Jadi saat filenya udah banyak, itu dengan prefix ini cukup membantu teman-teman untuk mencari file tersebut dengan cepat. Selanjutnya mode scan untuk front and back. Jadi ini bisa kita pakai untuk scan sebuah dokumen bolak-balik. Jadi ini ada dua fitur, bisa secara vertikal dan bisa secara horizontal. Ini gue coba secara horizontal dulu untuk A dan B. Nah ini contohnya misalkan scan KTP atau scan SIM ya. Di sini gue kasih contoh untuk satu buah kartu yang ukurannya sama dengan kartu identitas. Jadi ini bagian depannya. Mulai scan dan kemudian juga untuk bagian belakangnya ya. Posisinya diusahakan disamakan. Oke, dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti yang ada di bagian bawah ya. Sekarang gua ekspor dulu untuk bisa dibuka filenya. Oke, contohnya hasilnya seperti ini. Dan satu lagi untuk secara vertikal, jadi bentukannya akan seperti ini. Jadi gue coba ekspor lagi, dan bentuknya juga hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu output format. Di sini ada cukup banyak ya, ada format BMP, PNG, JPG, TIFF. Ini format-format untuk gambar, dan kemudian juga untuk format dokumen di sini disediain 3, ada PDF, teks, Excel, dan Word. Nah, di dokumen scanner ini sudah support untuk fitur OCR. Dan untuk teman-teman yang belum tahu OCR itu apa, OCR itu adalah Optical Character Recognition. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang akan bekerja secara otomatis untuk mengkonvert sebuah dokumen dari bentuk gambar ke dalam format dokumen Microsoft ya, Doc atau SLS, sehingga menurut gue ini cukup membantu sekali. Jadi teman-teman nggak akan ketik manual lagi tulisan di dokumen itu apa, jadi tinggal di copy paste, bisa dirapiin dengan mudah ataupun dilakukan edit juga dengan mudah. Sekarang gue kasih contoh untuk format Word-nya. Oke, di sini ada satu lembar manual penggunaan, katakanlah dokumennya ya. Gue coba untuk nggak pakai tambahan lampu LED-nya, cukup pakai lampu di ruangan. Dan sekarang gue coba untuk scan. Oke, ininya gue ganti dulu ke single page, dan sekarang gue coba scan. Prosesnya di sebelah kiri. Oke, sekarang prosesnya udah selesai. Gue coba klik 2 kali, dan dia udah otomatis ya. Jadi teksnya udah sama persis dengan yang dia baca di gambar dari dokumen. Kemudian juga saat dia menemukan tabel, itu dia juga sudah auto create tabelnya sendiri di sini ya, beserta dengan deskripsi yang ada di dalamnya. Dan kemudian juga kalau dia menemukan gambar, itu dia udah mengcapture ya. Meskipun menurut gue ya, hasil gambarnya juga nggak terlalu rapi sih, tapi lebih penting untuk ke tulisan-tulisannya ya, wordingnya. Oke, dan sekarang gue lanjut ke photo mode untuk automatic photograph. Di sini untuk foto intervalnya 5, artinya dia akan mulai melakukan proses setelah 5 detik ya. Kalau yang otomatis sebenarnya hampir sama dengan timing capture. Kalau perbedaannya itu, kalau otomatis itu dia akan menggunakan sebuah sensor untuk melihat apakah dokumen itu sudah ready di depan kamera untuk dilakukan scan. Ini contohnya, di sini ada menu di sebelah kanan. Gue klik start. Sebelum dokumennya muncul di bagian tengah, itu dia nggak akan melakukan proses capture. Nah ini setelah gue taruh, jadi sistemnya akan mendeteksi secara otomatis. Oke, kalau dokumennya gue remove, jadi sistemnya nggak akan melakukan
proses scanning. Dan sekarang gue coba lagi untuk halaman yang lain, gue taruh lagi di tengah. Oke, kemudian sistemnya akan membaca lagi untuk mulai memproses scanning. Untuk sekarang lanjut ke photo mode yang terakhir, yaitu dengan timing capture. Artinya di sini dia nggak akan melihat apakah sudah ada objek yang akan di-scan atau enggak. Dia hanya ngitung 1-5 dan lanjut lagi 1-5. Jadi meskipun dokumennya belum ready, dia akan scan langsung sesuai dengan interval yang udah ditentuin di foto interval ini ya. Dia ada 5, 7, dan 10 detik paling lama. Oke, sekarang gue coba lagi. Gue klik start, dia langsung hitung dari 1-5 dan kemudian akan scan. Dan ini kalau gue remove untuk dokumennya, dia nggak akan ngecek itu ada objek atau enggak. Jadi dia hanya ngitung aja 1-5, mulai lagi 1-5. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan update informasi seputar teknologi secara gratis, teman-teman bisa melakukan subscribe channel ini. Dan sekian video dari gue, sampai jumpa di video gue selanjutnya.